Baik, kita lanjutkan lagi sedikit lagi tentang kitab Kasyful Mahjub ya, kitab Kasyful Mahjub. Ya, tentang kitab Kasyful Mahjub yang sudah kita bahas 2 pertemuan ke belakang ya. 2 pertemuan ke belakang sudah kita bahas 2 kali. Sekarang kita coba untuk mengulas sedikit lagi tentang kitab Kasyful Mahjub. Ya, nanti kalau ada pertanyaan lagi silakan di akhir pertemuan kita silakan ajukan pertanyaan, nanti akan saya jawab kembali melalui video virtual ya, video virtual. Oke, para talibul ilmi semua, bismillahirrahmanirrahim. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka. Ini kitab Kasyful Mahjub. Artinya apa kitab Kasyful Mahjub ini? Apakah arti kitab Kasyful Mahjub? Kitab Kasyful Mahjub berarti adalah ya mengungkap tabir. Ya, mengungkap tabir atau membuka rahasia. Secara umum itu artinya Kasyful Mahjub, membuka tabir atau membuka rahasia yang tersembunyi, disingkap. Itu artinya Kasyful Mahjub. Jadi kitab ini banyak menyingkap tentang persoalan-persoalan sufi. Ya, kalau ingin mendalami tentang persoalan-persoalan dunia sufi, silakan buka kitab Kasyful Mahjub ini, karangan Imam Al-Hujwiri. Nah, kita sudah bahas kemarin tentang latar belakang penulisan kitab, terus apa saja yang terkandung dalam kitab ini, bagaimana prosesnya kitab ini tertulis ya. Selanjutnya masa periodisasi dari masa ke masa, abad ke abad ya, perkembangan tasawuf itu sendiri dari abad pertama sampai dengan abad kelima pada masa Imam Al-Hujwiri ini. Nah, pada pertemuan kali ini kita melihat bahwasanya yang terakhir itu adalah Qimatul ilmiyah lil kitab, keunggulan dari kitab Kasyful Mahjub karangan Imam Al-Hujwiri ini. Nah, yang pertama ya, Ra'ainal kitab, ini halamannya, coba lihat perhatikan nanti halaman 181 ya, halaman 181. Ra'aina annal kitaba lam yasbiq bi kutubin muallifihi min mawdu'ihi bil lughatil farisiyah. Jadi dalam sepengetahuan para ulama bahwasanya tidak ada sebelumnya kitab membahas tentang sufi, kitab-kitab sufi yang berbahasa Persia. Jadi inilah menurut ulama kitab sufi pertama sekali yang berbahasa Persia. Sebelumnya banyak menggunakan bahasa Arab. Nah, selanjutnya dapat kita lihat kedudukan kitab ini ya menurut beberapa pakar. Kita lanjutkan, wa kullu ma taqaddama alaihi min muallafatin sufiyyatin kana maktuban bil lughatil arabiyyah. Jadi sebelumnya kitabnya itu banyak dalam dunia sufi ini banyak membahasanya dengan bahasa ditulis dalam bahasa Arab. Nah, wa wajadna ala ra'si hadzal muallafat thalatha kutubin kanat la tazalu tu'tabaru min ahamil kutub bil muallafati bi tasawuf ya. Ada selain dari kitab ini, maksud kitab Kasyful Mahjub ya, buku-buku yang punya kedudukan yang tinggi, yang punya pengaruh yang tinggi dalam dunia tasawuf. Di antaranya kitab Al-Lam'u. Nanti kita akan bahas insyaallah. Terus ada juga namanya Tabaqat As-Sufiyah. Insyaallah kita akan juga bahas, dan ada juga namanya kitab Ar-Risalah dari Imam Al-Qushairi. Nah, mudah-mudahan nanti dalam semester ini kita akan bahas 3 kitab yang lagi, Al-Lam'u, Tabaqat Sufiyah, dan Risalah punya Imam Al-Qushairi. Nah, selanjutnya di antara keunggulan Imam Al-Hujwiri, perhatikan halaman 184. Waqad wadahal
Hajwiri bihadzal kitab Tarikh Madzhab Sufiyah wa tijahatiha mundu zuhuri tasawuf hatta asrihi wa akhadha anhu kulla man ja'a ba'dahu wa kataba anil firaqi wal madarisi as-sufiyyati. Nah, dalam kitab ini menurut pensyarah dari kitab Kashful Mahjub ini, bahwasanya Imam Al-Hijwiri ya bihadzal kitab bihadzal bab ya bihadzal bab Tarikh Mazhab sudah wadaha menjelaskan beberapa aspek dalam kitabnya. Yang pertama, tarikh sejarah munculnya aliran-aliran dalam sufi dan tujuan-tujuannya sejak adanya tasawuf itu sendiri sampai pada masanya. Itu yang pertama sekali. Dan selanjutnya adalah akhadha anhu kullu man ja'a ba'dahu, dan banyak ulama-ulama dalam dunia sufi yang menjadikan kitab Kashful Mahjub sebagai buku referensinya. Ya, an mil firaqi al madaris as-sufiyah, terutama sekali yang membahas tentang kelompok-kelompok firqah-firqah yang ada di dalam dunia sufi dan madaris as-sufiyah dan sekolah-sekolah sufi. Nah, ya. Adapun salah satu sebab begitu besar pengaruh kitab Imam Al-Juwayri ini, ya, karena apa? Wawadihun min kitab, ini halaman 151, lihat paragraf sebelum di atas, paragraf kedua dari bawah. Wawadihun min kitab Kashfil Mahjub anna muallifahu i'tamada ala adadin ghairi qalilin min kutubil arabiyyah. Bahwasanya Imam Al-Juwayri ya dalam penulisan kitab Kashful Mahjub ini ya banyak mengambil juga referensi-referensi ya yang tidak sedikit dari yang berbahasa Arab. Hanya saja beliau menuliskan kitabnya ini dalam bahasa Persia. Di antara kitab rujukan-rujukan yang penting dari kitab Kashful Mahjub ini adalah Al-Lam'um dan Tabaqat As-Sufiyah dan kitab Risalah. Ya, faqad raja'a ila hadhil kutubi wahtada bimanahijiha. Ya, dia sudah mengambil, menjadikan dia referensi rujukan ya dalam tulisannya. Wa naqala anha katsiran min mawadin kitabihi, dan banyak dia menukil ya dari kitab-kitab referensi tersebut. Wa sara huwa aidan murajjaman an ja'ahu ba'dahu marja'an ba'dahu. Nah, dan jadilah kitab Kashful Mahjub ini marja', referensi bagi orang-orang setelah masanya. Jadi setelah masanya Imam Al-Hijwayri, yaitu pada abad ke-6 lagi ya. Karena Imam Al-Hijwayri ini hidup pada masa abad ke-5 Hijriyah. Dzalika anna muallifus sufiyah ya muallifahu sufiyah min faras allazi ja'u ba'dal Hijwayri afadu min Kashful Mahjub wa tamadu alaihi i'timadan kabiran fi mu'allafatihi mithlu Tadhkiratil Auliya, Nafahatil Uns, Safinatul Auliya, Tara'iqul, dan macam-macam lagi. Ya, banyak ya kitab-kitab setelahnya yang mengambil banyak merujuk kepada kitab-kitab Kashful Mahjub. Wa yajdaru bina ya qabla an nuqima kitab Kashful an na'rifa bi kutubil lati sabaqathu. Ya, jadi kitab-kitab sebelumnya nanti kita pelajari. Ya, kita perlu juga tahu ya referensi-referensi yang diambil oleh Imam Al-Juwayri ini, yaitu kitab Al-Lam'um, terus Tabaqat As-Sufiyah, dan kitab Risalah dan punya Imam Al-Qushairi. Ini masyhur sekali ya kitabnya. Nah, jadi itu adalah beberapa ya hal yang perlu kita pahami dari apa yang terkandung di balik kitab Kashful Mahjub ini. Nah, banyak para pakar ya, baik itu orang Islam sendiri ataupun orang orientalis ya. Orang orientalis menilai tentang kedudukan kitab Kashful Mahjub ini. Ya, banyak sekali. Ya. Coba perhatikan halaman 182. Ya, halaman 182. Paragraf kedua, wa idza ataina ba'da dzalika ila Kashfil Mahjub. Jadi kalau kita lihat kembali kepada kitab Kashful Mahjub, najidu annahu min haitsul manhaj al-ilmi, dapat kita
kita dapati secara metodologi ilmiah. Wa naqala katsiran minal mawdu'at allati naqashaha minal lam'i wa risalah alla innahu lam yaqif qat, ya. Bahwasanya kitab Kasyful Mahjub ini secara metodologi ilmiah ditulis dalam bentuk metode ilmiah, sudah ilmiah penulisannya. Yang kedua, naqala katsiran minal mawdu'at allati naqashaha minal lam'i, ya. Sekalipun Imam Al-Hwijwiri mengambil referensinya, ya, dari kitab Alam wa Risalah Tabaqat As-Sufiyah alla annahu lam yaqif qat mauqifur riwayat. Tapi Imam Al-Hwijwiri tidak hanya sebatas meriwayatkan saja dari kitab-kitab sebelumnya, akan tetapi faqad badat syakhsiyatu wadihatan fi kitabi natijatan lil manhajil ilmi asalim alladhi ikhtatta li nafsihi. Nah, akan tetapi faqad badal syakhsiyat. Jadi nampak sekalipun Imam Al-Hwijwiri mengambil, tapi dia tidak hanya menukil saja, tetapi ada ciri yang membedakannya, ada pandangan rasa yang berbeda yang disampaikan oleh Imam Al-Hwijwiri. Ya, sekalipun nanti ada pembahasan yang sama, referensinya sama, ada dari referensi kitab sebelumnya, tetapi Imam Al-Hwijwiri, ya, tidak mengulang saja, tidak hanya menukil saja atau hanya menyalin saja, tetapi Imam Al-Hwijwiri sudah punya penjelasan yang berbeda, punya nilai yang berbeda, punya rasa yang berbeda dari kitab-kitab yang sebelumnya dalam menjelaskan persoalan atau bab-bab yang sama misalnya. Ya. Waladzi iltazamu fil kitab baina awalihi ila akhirih fa huwa indama yata'aradu limadatin minal mawaddi bidarsin umuman umuman al-ara' as-sa'idah binisbati lil mawdu' alladzi yabhathuhu. Ya, wa ya'tamidu hadhihi al-ara' ila wa ya'tamidu